Geliat bisnis sentra alas kaki Kota Tasikmalaya mulai mengalami peningkatan menjelang Lebaran tahun ini. Sandal-sandal hasil produksi para tangan kreatif itu mulai banyak diburu konsumen. Dadang Kadarisman, salah seorang pengelola usaha sandal di sentra alas kaki, mengamini hal ini. Menurutnya, saat ini permintaan pasar sudah mulai meningkat. Bahkan, tingginya permintaan tersebut membuat para pengrajin sedikit keteteran. Ia mengaku Ramadan kali ini jauh berbeda apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pasalnya, di tahun kemarin, ia terpaksa harus berhenti produksi untuk sementara waktu lantaran minimnya permintaan pasar akibat pandemi COVID-19. Hampir 90% peningkatan tahun ini. Tahun ini kali ini. Bukan tahun kemarin. Nah, kalau tahun ini emang, iya emang. Kalau tahun kemarin? Tahun kemarin emang sama sekali berhenti. Gitu. Justru anehnya tahun sekarang mulai. Gitu. Mungkin karena di sana, di luar pulau, di mana barang kosong. Nah, karena kekosongan barang. Jadi permintaan sebenarnya nggak ketahan ini permintaan. Sampai ini tuh di toko ini berebut nih. Mana yang uang duluan, itu yang dapat. Meski permintaan pasar mulai meningkat, saat ini ada ancaman yang membuatnya merasa cukup khawatir. Larangan mudik lebaran yang berujung pada penyekatan di sejumlah ruas jalan pertanggal 6 Mei besok membuatnya khawatir tak bisa mengirim barang keluar daerah. Padahal pengiriman pesanan keluar daerah biasanya dilakukan sampai tanggal 28 mendatang. Karena di luar kota kan permintaan sampai tanggal 28. Sekarang kan kalau tanggal 6 dikunci, kita bisa nggak itu ekspedisi keluar? Kalau yang untuk lokal kan sudah mulai. Karena dari pasar Cikurubuk itu kan ke luar kota. Akan ke luar kota udah diekspedisi, udah di-stop kan. Nah gitu. Kecuali kalau tanggal 6 nggak dikunci, masih bisa terus gitu. Situasi sekarang ini gitu. Kalau seandainya tetap pemerintah melarang, adakah kerugian yang bakal ditimbulkan? Ya bagi kita ada. Otomatis sekarang lagi kemarin 1 tahun nggak produksi, sekarang lagi hebatnya produksi, tiba-tiba lock tanggal 6 ya ada pengaruh gitu. Hal senada disampaikan oleh Hani Hanifah, salah seorang pengrajin sandal lainnya. Ia menyebutkan saat ini permintaan pasar memang sudah mulai menggeliat. Namun, ia masih merasa khawatir kalau barang pesanan dari luar daerah tak bisa dipasarkan lantaran adanya aturan tersebut. Terlebih, Nani biasa menjual produk-produk buatannya itu tak hanya di sekitaran Tasikmalaya saja, melainkan ke berbagai daerah lain seperti Bandung, Cianjur, dan Subang. Pandemi COVID-19 sangat berimbas terhadap usaha yang dirintisnya sejak tahun 1996 itu. Buktinya, sejak terjadi pandemi COVID-19, omset yang bisa ia hasilkan tiap menjelang Lebaran semakin menurun. Hampir yang biasanya ya gede gitu nilai uangnya, sekarang jadi seperempatnya kalau di sini. Yang biasa 400 juta jadi 100 gitu. Terakhir itu 400 juta nyampe tahun berapa? Sebelum pandemi. Nyampe 500 juga sebelum pandemi. Satu orang itu, yang satu orang. Yang lainnya paling 100-an lah. Yang lain. Pas masuk pandemi tahun kemarin? Yang kemarin ada 200 ya, 300-an. Kalau sekarang lebih nurun lagi, 100-an. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan keringanan bagi para pengrajin yang sedang menjalankan roda usahanya. Karena itu bukan hanya sekedar perputaran ekonomi bagi salah satu pihak saja, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya bagi mereka yang bekerja di bidang industri. Ya harapan untuk pemerintah untuk tanggal 6 di-cut, tapi khusus untuk ada pengecualian gitu kan, harus dilihat ada yang turunlah dinas terkait seperti Deperindag kan, atau anggota dewan mungkin bisa mengusulkan untuk pengrajin-pengrajin ini jangan di-cut gitu. Ada pengecualian lah, misalkan ada mobil box bawa barang ini, bordea, sendal kan,
bisa diloloskan karena ini gitu menyangkut hajat orang banyak ini kan. Karyawan kan kalau gini gimana kalau sekarang berhenti lebaran masih seminggu lagi gitu Pak. Harapannya ke pemerintah ya tolong gitu Pak.